hari Sabat dan juga pernikahan. Itu dia. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, tambah. Kemarin putus jadi. Juga putus. Ini. Spiritism, terus yang kedua ini kan tipuan setan, ini 3 kan? Oke. Lalu mana yang diberikan kepada Saud? Kita mau tanya sama Maribel. Yang diberikan kepada Saud yang mana, Maribel? Buktinya apa, Maribel? Ini pertanyaan ujian kemarin. Maribel harus cari tahu apa itu Saud dulu dari situ. Saud, apa Saud itu, Maribel? Jangan bilang Sodomnya. Saud adalah bukan spiritualism ya, spiritual Sodom. Oke, sayang? Spiritual Sodom ini seperti negara apa? Hah? Siapa? Negara apa yang dilambangkan spiritual Sodom? Ada idenya juga, tapi kita cuma pakai Sodom. Sayang, negaranya dikiranya. Yang kita belajar di bidang apa yang seperti spiritual Sodom and Egypt. Yang ada gempa bumi itu loh, Maribel. Dan di kutipan Perancis bikin apa? Ini kan? Jadi ini kan yang dilakukan tipuan yang dilakukan sama Saud sebisa. Jadi karakternya spiritual Sodom, dia akan menurunkan persatuan pernikahan, betul? Mama Soisa? Dan apakah semua spiritual Sodom adalah negara Perancis, Mama Soisa? Iya, Cece. Apakah semua spiritual Sodom itu pasti negara Perancis? Halo? Mama Soisa boleh ulang jawabannya? Halo? Putus lagi ya kita ya? Kak Jen bisa dengar, Kak? Bisa, Cek. Oh. Oke, kita mau tanya sama Kak Rejoen, apakah semua spiritual Sodom adalah negara Perancis, Kak? Tidak. Apanya, Kak, yang ada di negara Perancis? Karakternya, betul. Jadi, apakah spiritual Sodom bisa negara apa aja artinya, Kak? Benar, Cek. Tetapi kebetulan negara Perancis ada apanya, Kak? Ada karakter spiritual Sodom. Mantap, itu dia. Ya, bisa semuanya. Jadi saat ini bukan cuman Perancis, oke?
Kebetulan ini negaranya apa? Perancis, betul? Halo? Halo, Cece. Ya, Mama Soisa ada pertanyaan? Minta maaf. Ini apa? Cuma HP ini yang dorang hubungi saya, jadi terganggu sekali ini. Oh, nggak apa-apa, Mama Soisa. Lagi duka, kan? Iya, tidak apa-apa. Iya, Cek. Iya. Tidak apa-apa, Mama Soisa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi pernikahan ini adalah tipuan pernikahan dimiliki oleh karakter South, betul? Bisa? Oke, Kak Chen. Kak Chen, siapa yang memiliki karakter South, Kak Chen? Kak Chen boleh buktikan? Siapa yang memiliki, dari yang kita pelajari, siapa yang memiliki karakter South? Silakan, Kak Chen. USA juga. Iya, gimana, Kak? Ya kita bilang USA, tapi USSR juga punya. Kak Chen buktikan dulu gimana. Kok bisa bilang USA? Ya yang kita tahu kalau USA kan di Revolution 13 itu Ayat 11. Di situ ada domba kan? Another beast ya? Iya, another beast yang keluar dari bumi, yang bicara punya 2 tanduk. Yang bicara seperti naga. Yang ini seperti domba. Bicara seperti naga. Oke. Lanjut, Kak. Ya. Kalau kita lihat kan di situ ada domba kan? Domba. Ya. Dan kalau kita tahu domba itu utara. Buktikan, Kak. Di Revelation 22 ayat 1, di situ ada Bapa dan anak domba yang duduk di tahta kan? Dan tahta kita mau cari tahu di mana. Ada duduk di mana, Kak? Duduk di tahta. Mantap. Halo? Terus kita mau cari tahu tahta. Tahta itu kita lihat di Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Oke, lanjut. Namun kita mau cari tahu kan siapa yang memiliki karakter South juga kan? Ada karakter South kan di situ. Nah, kita lihat di situ ada naga. Di 13 ada naga, Kak? Oh, saya nggak dengar ya, kita sudah jelaskan itu. Oh, belum, Kak. Belum. Tadi nggak dengar. Okay. Ya, duduk Jadi, di Yesaya 14:13 bilang apa? Di Yesaya 14 ayat 13, dia bilang di situ tahta ada di utara, karena setan mau duduk di utara. Yang mau diambil tahta di utaranya aja toh, Kak? Iya. Lanjut. Artinya? Ya. Artinya tahta atau lem itu adalah utara. Iya. Iya. Nah, ini negara Another Beast ini dari mana, Dang? Another Beast ini South atau North? North. Dan Another Beast ini kita tahu kerajaan keberapa? Kerajaan ke-6 atau bisa dibilang USA. Iya. King of the North ya? Iya. Oke, lanjut Kak Chen. Terus kita mau cari tahu kan, karena siapa yang memiliki karakter South kan? Iya. Di sini baru kita tahu bahwa dia ini kerajaan ini utara. Kita mau cari tahu. Di situ ada kata naga, dragon. Nah, dragon ini kalau kita lihat di apa? Jeremiah ya,
51 ayat Bukan. 34. Bukan. 29, Yesaya 29 ayat 3. Oh, Ezekiel. Sorry, lupa ayat. Latihan. Ayat 3, ya. Nah, Lanjut. di situ kita lihat dragon itu adalah Firaun, Raja Mesir. Nah, Firaun, Raja Mesir. Dan kalau kita lihat Mesir itu di Exodus ya. Genesis. Ya, Genesis. Sorry, lupa. Genesis 12 ayat 9 dan 10. Mantap. Itu ada Firaun yang menuju ke Bukan Firaun yang menuju, Kak. Ada satu. Abraham. Sorry, Cek. Aduh. Firaun lagi vacation ya, Kak. Lagi itu. Ya, jadi Abraham lagi menuju ke Mesir karena ada kelaparan kan. Ya. Mengarah ke selatan. Jadi kita bisa lihat bahwa siapa yang memiliki karakter Saud, berarti di sini North juga punya karakter Saud. Sama dengan artinya, simpulkan dulu. Ya, artinya dragon di sini sama dengan selatan juga. Nah, jadi kesimpulannya, another beast, domba, bicara seperti naga, artinya apa, Kak? Artinya ada kerajaan yang punya karakteristik. Kerajaan apa ini, Kak? Di dalam kerajaan utara? Di dalam kerajaan utara ada karakteristik selatan. Jadi yang memiliki karakter South siapa? Kerajaan ke-6 atau USA. Kerajaan utara kan? Dan ini kerajaan ke-6. Kerajaan ke-6. Oke, bagaimana? Yang di Zoom udah make sure ini ngerti gak ini? Ada yang mau tanya? Atau boleh saya ulang? Silakan sekarang. Saya deh, boleh diulang ke... Boleh. Oh, Om Konyep mau ulang ini? Atau Iya, saya? Oke, silakan Om Konyep. Coba Om Konyep. Oh, mau minta ulang Geidi yang ulang atau Om Konyep? Ya, bisa ulang ke saya, belum dapat tadi, belum masuk. Apa-apa. Kasih deh. Sama-sama, nanti habis ini Om Konyep yang ulang ya, Geidi mau dengar, oke? Baik, Oke. ya. Jadi di sini dikatakan Om Konyep, ini siapa yang memiliki karakter South kan? Gitu kan? Kita mau tahu karena kita kan belajar karakter South, yaitu spiritual Sodom, yaitu yang berhubungan dengan marriage relation dipunyai negara Perancis, oke? Dulu. Artinya bisa yang lain kan? Om Konyep selain Perancis punya karakter Sodom, betul? Ya, Betul. betul. Oke, jadi kita mau lihat siapa yang memiliki karakter South. Oke, jadi kita ke Wahyu 13:11. Di situ ada another beast yang keluar dari bumi dan dia seperti domba. Sampai sini boleh? Ya, boleh. Dan dia bicara seperti naga. Jadi ada dua kan, naga, tapi bicaranya naga tapi domba, betul? Ya. Oke. Dan kita mau cari tahu domba ini ada di mana, oke? Nah, domba itu duduknya di tahta. Wahyu 22 ayat 1 ya, Om Konyep. Bisa? Ya. Ya. Yes, 14:13. Tahta itu ada di utara. Apakah masih ingat dulu kalau pelajaran bahasa Indonesia, Kak Lina, kalau gabungkan dua kalimat, kalau ada yang sama, dihilangin samanya kan? Jadi, artinya kalau lem duduk di utara, tahta di utara, lem duduk di utara. Betul gitu kan, Om Konyep? Ya. Kalau bahasa Indonesia dulu kan? Kalau lem duduk di tahta, lalu tahta di utara, tahta sama tahtanya dihilangin aja, betul? Artinya, informasinya yang mau diambil adalah tahta di utara. Lem ada di utara, betul? Karena kita sudah tahu tahta dan lem ada di utara. Oh, yang mau di penghubungnya tahta kan?
Tapi yang informasi mau diambil artinya, oh lem ini dari utara, betul? Betul. Nah, jadi Om Konyet, artinya another beast ini tahu kan simbol kan, itu kerajaan, dan kita tahu ini kerajaan ke-6. Artinya another beast kerajaan ke-6 ini dari utara atau selatan? Dari utara. Utara. Karena dia namanya apa? Lem. Dan lem itu duduk di mana? Di takhta di utara. Mantap. Jadi lemnya ada dari Utara. Oh, Bisa sampai sini Om Konyet? boleh. Oke, mantap. Lalu dia bilang, dia bicaranya seperti apa? Naga. Naga, betul? Ya. Nah, kita baca Yeskiel 29 ayat 3, Firaun ini disamakan seperti naga. Boleh Om Konyet? Iya, boleh. Dari mana? Dari mana Firaun Om Konyet? Firaun apakah negara Amerika? Halo? Putus? Mesir deh. Oh, sorry, nggak apa-apa. Apakah Firaun dari mana, Om Konyet? Firaun dari utara. Yang dari bacaan itu Firaun, raja apa sih Firaun itu? Firaun Raja Mesir. Nah, Raja Mesir kan? Dilambangkan sama seperti apa? Seperti naga. Oke, mari kita baca, bilang di sini. Kata-kata yang sama di sini Mesir lagi kan, Om Konyet? Ya, Mesir. Mesir ada di sebelah mana? Selatan deh. Artinya Om Konyet coba hilangin. Hilangin yang sama kan, kayak tadi kan? Informasi yang sama dihilangin kan? Artinya, dragon di sebelah mana Om Konyet? Di selatan. Mantap. Bisa? Ya, boleh deh. Jadi yang ingat, kalau mau cari informasi yang baru, yang sama-sama dicoret kan? Jadi kita dapat kesimpulan baru dari apa yang sama dicoret, oke? Nah ini. Ya. Nah, jadi artinya another beast kayak domba dan naga, artinya apa Om Konyet? Apakah another beast yang adalah domba melambangkan dia kerajaan utara, betul? Oh ya, benar. Tetapi Ada karakteristik selatan. dragon dia ternyata ada karakternya apa? Selatan. Nah, itu dia. Bisa Om Konyet? Ya, puji Tuhan. Bisa. Coba. Bagaimana yang lain? Pak Ten bisa, Pak Ten? Halo Pak Ten dan Om Jeffrey, Brother Alex, Kak Rejoan, bisa Kak Rejoan? Tante Dina. Makasih, Cek. Oke, kita minta Kak Ray sama atau Kak Joan boleh coba ini. Ini karena ini penting sekali. Bagaimana kita buktikan di kerajaan utara ada karakteristik selatan. Boleh? Satu kali lagi ya. Halo? Bisa dengar? Iya. Oh, silakan Kak Ray. Iya, jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa Hah? kita mau tahu Apakah Oke. sorry ya. Kak Jen, Kak Ray boleh ulang tadi speaker sounder lagi error. Maaf ya Kak Jen. Kak Ray. Sorry Kak Ray. Oh, iya. Ulang ya Kak Ray, makasih.
Tadi yang sudah dijelaskan bahwa di dalam Revelation 13 ayat 1, ayat 11 ya, Cik. Ya, Kita mau 13-11. mengetahui bahwa Revelation. Putus ya? Oh ya, ada masih. Sorry Kak, Kare. Ya, silakan Kare. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa Ada binatang yang keluar dari mana Kak? Putus-putus ya. Halo, Cek. Nah, ini bisa Kak. Silakan. Di situ ada binatang yang mana domba tetapi berbicara seperti dragon. Dan dan kita mau mencari tahu bahwa siapa itu domba ya, Cek? Iya, betul Kak. Nah, siapa itu domba? Dan domba itu di mana ya, Cek? Gitu ya. Untuk cari domba ada duduk di mana? Berdasarkan Wahyu 22 ayat 1 Kak. Ya. Jadi domba itu duduk di mana? Terbuka dalam Revelation tadi yang sudah dijelaskan bahwa Revelation 22 ayat 1 bahwa domba itu duduk di tahta. Di tahta. Iya. Lalu tahta ada di mana Kak? Duduk di tahta dan tahtanya itu ada di sebelah utara. Dan di sebelah utara kita mau tahu sebelah utara itu di dalam Yesaya 14 ayat 13. 14-13 tahtanya di sebelah mana Kak? Ya, sebelah utara, Cek. Jadi tahtanya itu di sebelah utara. Artinya yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan kata yang sama ya, Cek ya? Iya, betul. Kata yang sama itu berarti bisa dihilangkan. Artinya kalau misalkan dihilangkan, hilangkan kata yang sama berarti domba itu duduknya atau domba itu adanya di sebelah utara gitu ya. Mantap Kak Kare. Lanjut. Dan another beast. Another beast artinya ini lem ini kan seperti lem ini kan Kak. Yang seperti lem siapa sih? Yang seperti domba siapa? Kalau kita baca di Wahyu 13:11, siapa yang seperti domba? Oh, USA. Atau another beast kan di sini dibilang Kak? Another beast. Oh iya. Artinya another beast ini kerajaan apa? Kerajaan North. Mantap. Kerajaan utara kan Kak Chen? Kare? Iya. Lalu kita sudah menjelaskan seperti domba sudah kan? Sekarang bicara seperti naga. Sekarang Kakak jelaskan lagi. Oke, seperti naga yang mana kita buka dalam Yesaya 29 ayat 3. Yesaya 29 ayat 3 bahwa di situ menjelaskan bahwa Firaun dari kerajaan Mesir adalah siapa? Dan adalah siapa? Dia adalah naga ya, Cek. Dilambangkan naga kan? Dilambangkan naga yang besar.
Lanjut lagi. Dan tadi Firaun sebagai raja Mesir itu Genesis dan di mana di sebelah mana dia di sebelah selatan sesuai dengan Genesis 12 ayat 9 dan 10. Betul. Artinya di dalam kerajaan utara, artinya another beast. Artinya dragon sama dengan apa? Kalau ada kata dragon, dia selatan atau utara? Oh, artinya dragon itu sama dengan selatan. Mantap. Jadi kalau ada yang jelaskan another beast yang domba bicara seperti naga, artinya itu apa Kak Cen? Kak Rey? Artinya di dalam kerajaan utara ada karakteristik dari kerajaan selatan gitu. Mantap Kak Rey. Bisa mengerti ya Kak Rey? Boleh, Ci. Puji Tuhan. Oke. Kerajaan. Oh, iya. Bisa ya Kak Rey? Oke, puji Tuhan. Iya. Ya. Nanti diulang-ulang lagi yang lain juga ya. Iya. Mantap. Oke, jadi kita mau lihat ya. Ini kita nanti kita lanjut lagi renungan pagi besok pagi ya. Kita mau lihat sesuatu bahwa South tadi kita koneksikan dengan Sodom atau Egypt? Sodom kan? Yang tadi ya kan? Marriage relation kan? Yang punya tipuan apa? Tipuannya apa marriage? Tipuannya marriage kan? Nah, jadi kita mau lihat di zamannya Sodom. Lot, betul? Di situ siapa suka siapa? Apakah semua setuju ini? Di zamannya Sodom, laki-laki suka laki-laki? Ya. Betul, saudara-saudara? Iya. Nah, mari kita lihat di sini ya. Genesis 1:27. Di situ ada apa Itin? Genesis 1:27? Ada image of God. Dan image of God ini terdiri dari mana? Male and female. Laki-laki dan perempuan kan? Apa? Boleh. Laki-laki dan perempuan. Apakah di sini dikasih tahu siapa kepala? Tidak kan? Ya. Jadi, kira-kira setan selalu suka buat counterfeit kan? Buat counterfeit itu buat yang selalu berlawanan dengan Tuhan punya kan? Ya? Bertentangan. Jadi kalau Tuhan buat, dia buat, tapi dia buatnya yang berbeda kan, gitu kan? Dengan Tuhan, tapi sama kelihatannya. Nah, jadi kalau misalnya ya, ini kita tahu kalau male and female ini pernikahan kan? Setuju yang di Zoom? Setuju? Ya, setuju deh. Setuju, Geng. Kita buka Efesus 5 ayat 23. Boleh Tante Nita baca Efesus 5 ayat 23? Bisa, Geng. Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri. Oke, sampai situ aja, ini enggak penting ini. Oke. Iya. Nah, jadi di sini kalau laki-laki suami atau istri? Suami. Suami. Kalau perempuan? Istri. Yang kepala siapa?
Suami. Badan istri kan? Gini kan? Dia punya pola Tuhan Istri. kan? Ini pola Tuhan kan? Setan mau buat tipuannya kan? Betul? Betul, Gay. Setuju saudara-saudara? Setuju. Oke. Ya. Kalau Tuhan suami istri, oke? Ini kita mau buat ini aja lah. Ya, mau buat bagan lah. Ya. Ini setan, ini Tuhan. Ini Tuhan dulu lah ya. Kalau Tuhan, kepalanya apa? Suami kan? Atau laki-laki? Suami. Kalau tubuhnya adalah istri, gitu kan? Kalau setan punya terdiri dari kepala tubuh juga nggak? Sama kan? Tapi bedanya apa Kak Lina? Kepalanya istri dan tubuhnya suami. Bisa nggak sampai sini? Tipuannya setan. Bisa? Gimana yang di Zoom? Bisa nggak ini? Bisa deh. Dibalik kan Om Konyet? Bagaimana? Tante Dina bisa? Tante Dina bisa? Tante Dina bisa? Iya bisa. Saya ikuti, Ya. Cek. Mantap. Kalau ini image of God, betul? Kalau setan punya namanya image of, Udah bisa. bisa ini semua? Debis. Image of the beast. Bisa ya? Image of the God. Image of God ya. Nah, ini. Ini kalau dihubungkan Genesis 1:27 dihubungkan dengan kepala kan? Betul? Ini kan? Nah, mari kita lihat contohnya di Alkitab. Contoh kepala istri, tubuh suami. Oke. Kepala istri. Tubuh. Contoh di Alkitab ya. Ini dari satu deh. Boleh Mama Dina baca ayat 1? Ya, ini yang Indonesia ya, Cek ya. Iya, boleh. Indonesia. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Iya ya. Iya. Yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Lanjut ayat 2. Ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 3. Ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Oke, mantap. Jadi di sini ada perempuannya kalau duduk kursinya di bawah atau di atas, Mama Dina? Di atas. Kursinya di atas kalau kita duduk? Iya.
apakah kursinya di atas kita kalau Mama Dina? Mama Dina lagi duduk, Mama Dina? Iya, iya. Kursinya Kita Mama Dina ada di atas atau di bawah Mama Dina? Kursi. Kita duduk di atas kursi. Tapi kalau mau lihat posisi kursinya ada di bawahnya Mama Dina. Jadi kalau Mama Dina mau lihat kursi, ada kepalanya tunduk ke bawah atau lihat ke atas? Ya, lihat ke atas. Apakah di atas Mama Dina lihat kursi? Kalau di atas, kita lihat kursi di atas. Mama Dina, coba benar-benar perhatikan ya. Ya. Kalau Mama Dina, coba Mama Dina sekarang lihat. Kalau Mama Dina lihat ke atas, pandang ke atas, ada kursinya nggak Mama Dina? Kelihatan kursi atau lihat atap rumah? Oh ya, iya. Ya, nggak ada. Jadi kalau mau lihat kursi, Mama Dina tunduk ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Jadi kalau orang perempuan duduk, kira-kira yang didudukin di bawah atau di atas? Duduk di atas. Kalau misalnya Mama Dina menduduki kursi, artinya kursinya ada di bawah Mama Dina atau di atas Mama Dina? Di bawah Mama Dina. Ya, artinya Mama Dina, kalau perempuan ini menduduki binatang, binatangnya di bawah atau di atas wanita ini? Di bawah wanita ini. Bisa mengerti sampai sejauh ini? Iya, Cek. Terima kasih. Jadi, di sini perempuan di atas, kan? Iya. Nah, yang di bawah siapa? Binatang. Yang di bawah binatang. Ini kan? Dan perempuan ini kita tahu seperti perempuan ini istri, kan? Ya, istri. Dan binatang ini seperti? Binatang ini raja-raja, kan? Ya. Apakah pelacur sedang melakukan percabulan dengan raja-raja di ayat 1 dan 2? Bisa lihat? Ya. Dia melakukan. Jadi apakah ini bisa kita bilang perempuan? Iya, semua. Kalau raja perempuan atau laki-laki? Raja laki-laki. Mantap. Laki-laki. Jadi kalau Mama Dina lihat ada perempuan yang duduk di atas laki-laki, itu image of the beast atau image of God? Image of the beast. Mantap, Mama Dina. Jadi, Revelation 17 ayat 1 sampai 3 kita lihat apa? Image of the beast. Betul? Ya. Betul? Ya, betul. Kita mau buktikan ya, ya. Di Wahyu 13. ayat 2 kita lihat ya. Ya. Nah, dibilang saya lihat ada binatang yang keluar dari dalam laut ya. Ayat 2-nya, sorry ya, ayat 2. Nah, kita tahu ini kalau binatang keluar dari laut ini kerajaan apa? Papacy atau papal? Papacy. Nah, ini papacy ini gereja kan? Kita tahu? Iya. Gereja ini wanita atau laki-laki di Alkitab? Wanita. Mantap, Mama Dina. Oke. Lalu dibilang, ya itu. Pagan, sorry tadi bilang pagan ya. Maksud Nietzsche. Oke, kita lanjut lagi. Lalu dia seperti leopard, ya, seperti macan tutul, seperti beruang dan singa, betul? Dan yang kasih power dragon, betul? Dan kita dragon ini kerajaan keberapa? Kita tahu 4 ya? 4 ya? Oh. Ini kita tahu daily kan? Betul? Saudara-saudara yang kita udah belajar kan?
daily kan? Nah, jadi apakah perempuan dikasih kuasa sama raja, betul? Ya, betul. Atau ini gereja ya? Perempuan dikasih kuasa sama raja. Raja ini laki-laki perempuan? Iya. Dan artinya kuasanya raja dikuasai oleh raja atau dikuasai gereja sekarang? Dikuasai gereja. Artinya jadi kuasa raja dikuasai gereja kan? Ya, Artinya kalau yang menguasai ada duduk di atas atau di bawah? duduk di atas. Jadi gereja atau perempuan duduk di atas apa? Tahta. Di atas tahta. Ya, kursi. Atau- Raja kan? Oh ya, raja. Jadi apakah kerajaan kelima ya? Jadi gini, bis yang keluar dari laut, betul? Dia adalah gereja perempuan yang duduk di atas raja. Setuju? Semuanya bisa? Kak Chen bisa, Kak Chen? Iya, Lina bisa, bisa? Cen. Kak Lina? Bisa? Sejauh ini? Bisa ya? Oke. Yang lain kalau ada pertanyaan mau diulang, bilang ya. Nah, kita mau lihat sekarang ya. Oke, mari kita baca ya. Aha. Kita mau minta Om Konyek boleh baca? Wahyu 13:11. Mhm. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kita udah belajar kan siapa ini Om Konyek? Ya, Kerajaan keberapa ini? ini kerajaan ke-6. Mantap. Kalau yang tadi kerajaan ke? Tadi 4, ya. Yang sebelumnya kerajaan keberapa? Kalau ini 1 sampai 10 keluar dari laut, artinya kalau yang ke-11 ke-6, artinya yang keluar dari laut kerajaan ke? Sebelum 6, kerajaan keberapa? Ke-5, ya. Ke-5 deh. Nah, mantap itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi Om Konyep dibilang kuasa yang dipakai binatang pertama, betul? Ya, Atau kerajaan ke-5 dipakai di kerajaan ke-6, betul? ya, betul. Apakah bisa Om Konyep sampai sini? Ya, bisa. Oke, tadi kerajaan ke-5 dapat kuasanya gimana? Menjalankan kuasanya gimana? Kita lihat. Harus apa? Dikasih kuasa sama siapa? Dikasih kuasa sama raja atau laki-laki. Atau, ya. Jadi dikasih kuasa sama raja, betul? Ya. Laki-laki kan? Kalau dibilang melakukan semua kuasa yang dimiliki oleh First Beast, artinya caranya juga sama nggak kira-kira? Semua loh ini Om Konyep. Bukannya cuma kuasanya aja. Artinya kalau dia dikasih sama
dikasih kuasa sama raja laki-laki, artinya yang kontrol kuasanya juga gereja nggak? Ya. Artinya ini juga gereja menguasai, artinya ini juga gereja duduk di atas apa, Om Konyep? Di atas binatang atau raja. Ini kuasanya kan yang mau diambil kan? Ya. Oke, mari kita lihat. Ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Betul. Ayat ke-14. Jadi dia buat tanda-tanda mujizat kan, Om Konyep? Ya. 14. 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Om Konyep, jadi apakah kuasa yang dipakai dikasih, betul? Ini Ya. dibuat tanda-tanda mujizat kan? Betul. Oke, lalu dia bilang apa lagi? Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Apakah ini Ya. patungnya namanya bahasa Inggrisnya apa, Om Konyep, yang nggak ada di Indonesia? Image of the beast. Artinya kerajaan ke-6 buat apa? Kerajaan ke-6 buat apa, Om Konyep? Image of the beast. Dan untuk buat image of the beast itu harus ada apa? Kuasa raja yang diduduki siapa? Gereja atau perempuan. Mantap. Bisa lihat nggak, Om Konyep ini? Puji Tuhan. Atau laki-laki, betul? Di Ya. bawah perempuan, betul? Betul. Bisa nanti ini latihan ya, ini di Sonder dan di mana untuk bisa jelaskan bagaimana image of God yang palsu berhubungan dengan kepala. Jadi ini semua menjelaskan bagaimana menjelaskan image of God yang palsu yang ada koneksinya dengan kepala. Boleh? Ada penjelasan, kan kalau kejadian 127 cuman perempuan laki-laki, nggak ada mana yang di atas di bawah, nggak ada kan, Mas Sai? Nah, kalau kita hubungkan image of God ini dengan kepala, kita dapat image of the beast yang ada yang menguasai gitu. Itu. Jadi pokoknya ada koneksi dengan kepala lah. Dijelaskan bahwa kejadian 127 ini dijelaskan ada kepalanya dengan dijelaskannya melalui ayat Efesus 5:23. Itu dia. Boleh. Tunggu ya, Idin. Bagaimana saudara-saudara yang lain? Bisa nggak? Jadi di kejadian 127 ini nggak ada penjelasan kan, Kak Rey? Bahwa di situ ada kepala atau bawah? Kak Rey Joan, bisa lihat? Oke. Halo? Bagaimana Kak Chen? Bisa Kak Chen? Tante Dina, PT Mopolo, apakah saya putus ya? Berarti kejadian 127 dengan Halo, Hah? Sama sayang, karena di tapi Efesus ada kepalanya. maksudnya kan dibilang di sini aku kan bilang bahwa kalau di sini ini kejadian 127-nya dihubungkan dengan kepala. Boleh? Jadi kalau kita hubungkan kejadian 127 dengan kepala, kita dapati image of the beast yang ada kepala dan ekornya gitu. Atas dan bawah gitu. Oh, dari Genesis 1 itu kan pertama nggak ada kepala. Tapi kita mau koneksikan dengan yang ada apa? Kepala. Jadinya ada kepala. Jadi kita dapat image of the beast yang di Revelation 13 kan? Bagaimana perempuan menguasai laki-laki.
Nah, next time kita akan pelajari memang kejadian 127 tanpa kepala. Boleh? Jadi kejadian 2127 bisa dengan kepala dan tanpa bisa nggak itu ngerti? Jadi yang Efesus ini hanya sebagai penunjuk bahwa kepala itu suami gitu ya, Cik? Iya, jadi kepala itu suami dan perempuan itu istri. Kepalanya di atas, laki-laki di bawah, begitu. Laki-laki di bawah. Laki-laki di atas, istrinya di bawah, sorry. Nah, itu dia. Bagaimana? Semuanya bisa? Apakah Zoom putus atau ini? Saya yang Bisa, putus. Ge. Saya? Tadi, puji Tuhan. Ya, bisa ya. Jadi, next time kita mau belajar image of the beast yang apa? Tanpa kepala. Tanpa kepala. Tanpa kepala. Ya. Oh, iya. Kalau IOB yang berhubungan dengan kepala, betul? Itu kita dapati di Revelation 13 ayat 11 sampai 14, betul? Bisa sampai sini? Nah, next time kita akan belajar IOB yang tidak ada hubungannya dengan kepala, ya? Boleh? Jadi ya. Oke. Oke. Kalau sudah jelas semuanya, inilah kita punya review pada pagi hari ini ya, saudara-saudara. Tuhan memberkati.